Silakan dicek kelengkapannya. Nah, bagi yang masih pakai jaket silakan dilepas. Kerudungnya, dasinya. Ya, silakan duduk kembali. Silakan disiapkan alat tulisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. SMK bisa. Terima kasih. Hari ini sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu. Silakan dipimpin berdoa. Sudah siap enggak? Doa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Lanjutkan membaca surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasidin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. 2. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Pancasila. Pancasila. 1. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Silakan duduk kembali. Anak-anak yang soleh dan solehah, alhamdulillah kita hari ini masih diberikan kesempatan untuk bertemu di kelas ini, di pembelajaran ini. Semoga Allah memberikan kelancaran dari awal sampai akhir. Amin. Anak-anak masih ingat tentang pembelajaran kita yang kemarin? Masih. Tentang apa kemarin? Tentang pengendalian diri. Husnudon dan Taqwa. Alhamdulillah masih ingat. Masih ingat apa itu pengertian pengendalian diri? Menahan hawa nafsu. Menahan hawa nafsu. Apalagi Menahan emosi. menahan emosi. Ada lagi? Jujur ya, jujur termasuk ya. Apalagi yang lain? Tidak berbohong, tidak merampok, tidak berjudi, itu termasuk pengendalian diri. Masih ingat juga materi kita tentang yang kemarin tentang ukhuwah, persaudaraan. Yang bagaimana persaudaraannya? Yang dilandasi dengan Dua orang atau lebih. ya pertemanan dua orang atau lebih, yang dilandasi dengan syariat Islam ya, dengan ketakwaan. Yang terakhir pengendalian diri sudah Allah, sudah ada husnudon. Apa itu husnudon? Berprasangka baik, benar. Yang bagaimana itu prasangka baik? Punya keyakinan, punya Berpikir positif. positive thinking. Iya, masih ingat alhamdulillah. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang ini. Apa materi kita? Ini. Apa itu? Coba dibaca. Berusaha muslim dan muslimah sesuai syariat Islam.
ini adalah perintah dari Allah. Karena sebuah perintah dari Allah, maka kita harus mengikutinya, kita harus mentaatinya. Yang kedua, manfaatnya adalah sangat besar untuk diri kita. Apa itu manfaat untuk diri kita? Ketika kita sudah memakai pakaian yang benar sesuai dengan syariat Islam, apa yang terjadi di luar sana ketika bergaul? Orang akan segan dengan kita ya. Orang akan apa? Akan merasa menghargai kita. Nah, begitu besarnya manfaat materi ini harus kita pelajari karena apa? Di luar sana ketika kita bergaul dengan banyak orang, dengan teman yang baru maupun teman yang lama, itu akan kita terkondisikan menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang santun, orang-orang yang jujur. Nah, maka dari itu wajiblah kita mempelajari materi ini. Selanjutnya akan kita bahas satu persatu. Apa itu tentang busana muslim, apa itu busana muslimah yang sesuai dengan syariat Islam. Tapi sebelum masuk ke materi, saya mau bertanya dulu, apa sih itu busana muslim? Apa busana muslim? Pakaian yang menutupi aurat. Pakaian yang menutup aurat. Alhamdulillah, bisa tepuk tangan buat Mas Riwana. Ya, jadi yang namanya busana muslim itu adalah busana yang dipakai oleh seorang yang beragama Islam yang sesuai dengan syariat agama Islam. Kita masuk ke materi yang pertama. Ya, anak-anak, sebelum kita masuk ke dalam materi selanjutnya lebih dalam lagi, nanti kompetensi yang akan kita capai adalah di sini. Ya, yang kita capai nanti adalah ini. Yang pertama dengan menganalisis ketentuan berpakaian menurut syariat Islam. Artinya apa di sini? Kita akan mencari maknanya. Apa sih yang dimaksud dengan ketentuan berpakaian yang benar? Mana berpakaian yang benar, mana berpakaian yang salah? Apa manfaatnya ketika kita sudah memakai pakaian yang benar? Dan apa mudorotnya? Ya, apa mudorotnya kalau kita memakai pakaian yang salah? Nah, selanjutnya materinya. Sebelum masuk ke materi, saya punya gambar ini. Ya, dari beberapa gambar ini, apa yang kalian lihat? Apa yang kalian pahami? Gambar apa ini? Gambarnya bagaimana? Gambarnya memakai pakaiannya tertutup. Ya. Antara laki-laki dengan yang perempuan sudah benarkah mereka berpakaian? Ya. Selanjutnya, gambar yang satunya lagi, apa yang kalian lihat? Apa yang kalian lihat? Apa yang kalian pahami dari gambar ini? Hah? Sudah benarkah pakaian yang dipakai? Belum. Ya, ternyata gambar yang kedua menunjukkan gambar yang cara berpakaian yang salah antara laki-laki dengan perempuan. Nah, selanjutnya, ya, kita konsep yang akan kita pelajari hari ini yang pertama adalah ini. Yang pertama adalah makna busana muslim dan muslimah, yang nanti akan diaplikasikan kepada perilakunya. Ketika kita sudah mengetahui makna berbusana muslim yang benar, maka nanti akan berpengaruh, berimbas kepada perilaku seseorang. Yang kedua yang akan kita bahas adalah ini, mengenai perintah menutup aurat. Ternyata ada perintahnya ya. Perintah siapa ini menutup aurat? Perintah dari Allah. Dari Allah. Dan nantinya apa saja batasan-batasan yang menutup aurat nanti juga akan kita pelajari. Yang pertama yang kita pelajari adalah ini, tentang berbusana muslim dan muslimah. Kalau tadi dikatakan oleh Mas Yona bahwa berpakaian muslim itu, berbusana muslim itu adalah memakai pakaian yang sesuai dengan syariat Islam, ternyata berbusana muslim dan muslimah itu adalah yang bagaimana? Kita memakai pakaian yang menampilkan cara berpakaiannya sesuai dengan syariat Islam, ya. Sesuai dengan syariat Islam yang jelas jauh dari yang namanya larangan-larangan. Dan nantinya ketika seseorang itu sudah menampilkan pakaiannya sesuai dengan syariat Islam, apa yang terjadi? Berimbas kepada mana? Ke bagaimana? Ke perilakunya.
sesuai dengan pakaian yang dipakai seorang muslim dan muslimah itu? Sopan. Hah? Sopan. Iya, pasti dia punya perilaku yang sopan. Dia punya perbuatan atau perilaku yang jujur dan amanah. Yang kedua, apa? Dia senang beribadah. Ibadah apa yang dilakukan yang biasanya dilakukan yang wajib dilakukan oleh seorang muslim dan muslimah? Sholat. Ibadah sholat yang jelas. Sholat itu nggak boleh ditinggalkan, tidak boleh sama sekali ditinggalkan. Nah itu beberapa perilakunya. Yang lainnya apa itu? Senang menolong orang lain, senang membantu orang lain. Selanjutnya apa? Senang menasihati kepada orang-orang yang sekiranya perlu dinasihati. Contohnya apa yang perlu dinasihati? Orang yang bagaimana yang perlu dinasihati? Ketika teman kita sedang memakai pakaian yang agak ketat, ya dinasihati. Herek, jangan pakai pakaian seperti itu. Diganti pakaiannya yang lebih bagus lagi, lebih sopan. Yang selanjutnya, oh ya, dari sini mungkin ada pertanyaan. Saya pun bertanya. Ya, silakan. Saya punya teman yang dalam berpenampilan kurang bagus. Bahkan saya ketahui dia bergaul dengan para pemuda yang suka mabuk-mabukan. Bahkan kulitnya ditato. Tapi Bu, dalam kesehariannya punya perilaku yang baik. Suka membantu orang lain, tetangga yang perlu bantuannya juga dibantu. Yang seperti itu bagaimana? Ya, ini seperti ada kasus ya nak ya. Ada kasus yang apa namanya, yang sering kita lihat. Kasus seperti ini sering kita ketahui. Jadi seperti ini, kalau seseorang punya perilaku yang kurang buruk, perilaku yang baik, dia punya perilaku yang baik, dia punya perbuatan yang baik, senang membantu orang lain. Tapi di lain pihak, dia itu senang bergaul dengan orang-orang yang kurang baik perilakunya. Yang seperti itu bagaimana menurut kalian? Diikuti nggak? Ditiru nggak contoh yang seperti ini? Enggak ya? Kita nggak boleh meniru yang seperti ini. Yang seharusnya yang kita tiru adalah seseorang yang punya perilaku yang baik. Dia juga bisa memilih lingkungan yang baik untuk dijadikan teman. Dia bisa memilih teman yang bisa dijadikan teman baiknya juga. Artinya, kalau kita punya teman yang kurang baik, biasanya menjadi imbas kepada diri kita. Nah, ternyata kasus ini, temannya Mas Hafiz ini ternyata seperti itu. Bagaimana menurut kalian? Dia baik perilakunya, tapi dia punya teman yang kurang baik. Jadi bagaimana pendapat kalian? Kita harus bagaimana? Iya benar. Nah, kalau teman kita punya perilaku yang kurang baik, maka kita harus memilih ya. Dia teman yang kurang baik, maka kita harus memilih teman yang perilaku yang baik-baik saja. Ketika kita punya teman yang kurang baik, jangan ikut terjerumus kepada perbuatan yang jelek juga. Jadi, kalau kita ingin jadi orang baik, maka pilihlah lingkungan atau pilihlah teman yang baik juga. Ya, bagaimana Mas Hafiz? Bisa dimengerti ya? Bisa Bu. Ya. Ada yang mau bertanya lagi? Saya Bu, Silakan. saya mau bertanya. Saya punya seorang teman wanita yang suka memakai pakaian yang kurang sopan. Bajunya tak terbuka dan sedikit ketat. Saya tidak suka dengan cara berpakaian seperti itu. Saya ingin dia berubah dan tidak lagi berpenampilan seperti itu. Bagaimana caranya Bu agar dia tidak tersinggung? Anak-anak, ada kasus lagi ya, yang seperti ini tadi ya, yang dilemparkan oleh teman kalian tadi. Kasusnya seperti ini, kalau ada seseorang, kalau kita punya teman wanita yang memakai pakaiannya masih belum menutup aurat dengan benar, dan setiap harinya dia masih terbuka pakaiannya. Terus kita ingin dia berubah, kita ingin dia menjadi wanita yang benar cara berpakaiannya. Itu bagaimana caranya agar tidak menyinggung dia? Bagaimana caranya kira-kira? Bagaimana? Kalau menurut kalian, bagaimana yang seperti ini? Kita menegurnya dengan bagaimana? Sopan. Ya, menegurnya dengan sopan, dengan kata-kata yang halus, tidak menyinggung perasaannya. Agar apa? Nantinya kalau kita sudah bisa merayu dia, akhirnya lama-lama dia juga bisa berubah. Karena seperti ini banyak sekali ya. Agar semakin banyak teman kita yang mau berubah cara berpakaiannya, maka kita ingin menegurnya dengan cara yang halus juga, menjadi
agar semakin tahu bahwa sebenarnya berpakaian yang kurang benar itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya, karena materinya belum selesai, saya lanjutkan ke materi selanjutnya. Anak-anak, kita lanjutkan tema selanjutnya, yaitu tentang perintah menutup aurat. Ternyata perintah menutup aurat itu ada di surat Al-Ahzab ayat 59. Dan perintah menutup aurat ini batasan-batasannya adalah di auratnya. Sebelumnya saya mau tanya dulu, apa sih aurat itu? Aurat itu yang bagaimana? Batas minimal dari bagian tubuh yang wajib Ya. karena perintah Allah. Berarti aurat itu adalah sesuatu yang harus kita tutupi, benar. Karena perintah Allah. Yang harus kita tutupi bagi seorang perempuan apa aja batasannya aurat itu? Dari ujung rambut sampai ujung kaki, kecuali telapak tangan dan muka atau wajah. Nah, benar. Untuk laki-laki auratnya yang sampai mana? Mulai dari mana sampai mana? Pusat sampai Mulai dari pusar sampai lutut, benar. Nah, inilah aurat yang benar. Aurat itu harus ditutupi. Jadi semuanya itu harus kita tertutup. Pakaian yang menutup kita, menutup tubuh kita, itu harus seperti itu ketentuannya. Nah, di dalam surat Al-Ahzab ayat 59 ini, marilah kita baca bersama-sama. Tapi sebelumnya saya kasih contoh dulu. Insya Allah yang sudah saya baca ini adalah sesuai dengan makhrajul huruf dan tajwidnya dengan benar. Silakan diperdengarkan. Surat Al-Ahzab ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin. Dzalika adna an yu'rafna fala yu'dain. Wa kana Allahu ghafuran rahima. Artinya, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuan dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenali karena mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sekarang kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin. Dzalika adna an yu'rafna fala yu'dain. Wa kana Allahu ghafuran rahima. Silakan dibaca artinya. Mas Hafiz, minta tolong. Artinya, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, ini ya. Jadi apabila kita sudah memakai pakaian yang benar, ternyata Allah sudah memerintahkan yang dari dulu. Perintahnya di sini, di surat Al-Ahzab ayat 59. Dari surat ini, dari ayat ini, ayat 59 ini, maka dapat kita telaah apa yang ada di dalamnya. Telaahnya bisa kita lihat dari kitab yang ada di ini. Saya tunjukkan. Nah, ini
Ternyata kalau kita lihat apa itu makna dari surat Al-Ahzab ayat 59 ini. Yang pertama, ternyata ayat ini mempertegas kewajiban menutup aurat. Tidak boleh bagi perempuan membuka auratnya di depan laki-laki lain yang bukan muhrimnya. Artinya di sini apa? Artinya di sini apa? Ketika kita keluar rumah, apa yang kita tampilkan? Kita Menutupi aurat. menutup aurat. Kita memakai pakaian yang sopan, pakaian yang benar. Seluruh tubuhnya tertutup kecuali muka dan telapak tangan bagi yang perempuan. Yang bagi laki bagaimana bagi laki-laki? Apakah hanya memakai pakaian yang menutup pusar sampai kakinya saja? Tidak. Dia bagaimana atasannya? Harus sopan. Tetap sopan. Bawahnya juga tetap sopan. Yang longgar, yang tidak ketat, yang kainnya itu harus bagaimana? Tidak tipis, tidak rawan. Nah itu yang benar. Yang kedua telaahnya adalah bahwa ayat ini memerintahkan kepada semua orang perempuan, ya, ketika keluar rumah dia harus memakai pakaian yang menutup tubuhnya, termasuk pakaian juga atasannya ini jilbabnya itu harus terulur ke bawah, menutupi dadanya. Nah itu yang paling benar. Nah dari telaah surat Al-Ahzab ini saya mau merefleksikan, apakah kalian sudah memahami materi saya? Saya mau bertanya. Pertanyaan saya seperti ini. Dari surat Al-Ahzab ayat 59 ini, perintah apa saja yang ada di dalamnya? Coba saya tanyakan kepada Mas Riona. Iya Bu, diperintahkan untuk menggunakan jilbab kita ke seluruh tubuh. Perintah ini awalnya kepada istri Nabi Muhammad, kepada anak-anak perempuan Nabi Muhammad, dan istri-istri orang mukmin, yaitu istri-istrinya sahabat-sahabat beliau. Hal ini dimaksudkan agar kaum wanita yang sudah beragama Islam dan yang belum itu dapat dibedakan. Selain itu para wanita muslim tersebut akan mendapatkan jaminan keselamatan dari bantuan para kaum kafir. Ya, bagaimana jawabannya? Memuaskan enggak? Ya, terima kasih Mas. Anak-anak, alhamdulillah dari awal sampai akhir materi sudah kita bahas, mulai dari makna aurat, makna busana muslim, termasuk apa pengaruhnya terhadap perilaku seseorang ketika seseorang itu sudah memakai pakaian yang benar. Nah, kalian sudah memberikan pertanyaan kepada saya dan ada yang sudah bisa menjawab pertanyaan saya juga. Anak-anak berarti kalian sudah bisa memahaminya dari awal sampai akhir. Nah, untuk merefleksikan pembelajaran kita hari ini, silahkan hari ini dibentuk kelompok. Untuk membentuk kelompok di sini, karena kalian terbatas orangnya, maka kelompoknya hanya 3 orang saja, 3 orang. Jadi nanti terbentuk menjadi 3 kelompok. Jadi 3 kelompok ini nanti kalian saya berikan tugasnya adalah analisa gambar. Jadi perhatikan di depan nanti ya. Silakan dibentuk kelompok dulu, membentuk kelompok dulu. Anak-anak, sebelum memulai diskusi agar tambah semangat diskusinya, kita tepuk semangat dulu ya. Ikuti tepuk semangat saya. Tepuk semangat. Semangat menuntut ilmu. Semangat karena Allah. Nah, terima kasih. Ya, sekarang saya bagikan tugasnya ya. Silakan nanti dikomentari gambarnya. Nih. Tolong kerjasamanya dengan benar. Kerjasama dengan benar di dalam diskusinya, di dalam kelompoknya, agar nantinya bisa menampilkan hasil diskusi yang terbaik. Nanti akan saya pilih salah satu peserta diskusi kelompoknya yang terbaik siapa. Ya. Di gambar ini ya, diperhatikan ya, silakan ya. Di gambar ini nanti itu ada sebuah gambar apa itu? Gambar polwan. Nah, akhir-akhir ini ternyata ya, polwan atau profesi apapun itu yang orangnya memakai jilbab biasanya ada orang yang
dan bekerja, tapi tidak boleh bekerja dengan memakai jilbab. Nah itu silahkan didiskusikan. Bagaimana pendapat kalian? Apa kalian setuju dengan orang yang melarang tadi, atau kalian tidak setuju dengan orang yang melarang tadi? Mana? Ada kesulitan? Ada ya? Silakan dilanjutkan. Ayo ganti. Ada kesulitan? Ya, bagus ya komentarnya ya. Karena menggunakan jilbab merupakan hal Nah, gimana? Diskusinya lancar ya? Oke, kalau gitu silakan yang sudah selesai dipresentasikan ke depan. Salah satu wakilnya silakan maju ke depan. Silakan. Untuk menganalisa gambar tersebut berkaitan dengan Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Tidak setuju, karena menggunakan jilbab merupakan kewajiban bagi kaum hawa. Apalagi kita melarang mereka, maka sama saja kita memaksa mereka untuk melanggar kewajiban kita sebagai seorang muslim. Termasuk larangan menggunakan jilbab bagi kaum hawa atau karyawan sebuah perusahaan. Itu sebuah pelanggaran yang harus diluruskan dengan segera perintah mengeluarkan undang-undang yang resmi itu hari ini. Sehingga kaum muslimah yang ingin berkarir di luar rumah mempunyai jaminan hukum yang jelas dalam memakai jilbab yang bagi agama Islam adalah satu kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Ya, terima kasih. Silakan yang lainnya. Ada yang sudah siap? Ya, silakan. Analisa gambar dan dikaitkan dengan Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Sebenarnya ini bertentangan dengan yang namanya hak asasi manusia. Berjilbab bagi seorang manusia muslim itu hukumnya wajib bagi wanita yang sudah balik. Nah, kalau ada peraturan yang melarang penggunaan jilbab selama proses bekerja, berarti sudah terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, secara tidak langsung perusahaan atau tempat bekerja itu sudah masuk kategori tidak menghargai peraturan agama. Perusahaan atau harus mengambil sikap tegas. Bila wanita mengguna jilbab dapat membawa perubahan, mengapa tidak? Kalau jilbab itu tidak mengganggu, kecantikan bukanlah hal utama untuk mengubah segala sesuatu, tapi kecerdasan seoranglah yang dapat mengubah segalanya. Harus terjadi yang namanya revolusi mental untuk mencapai sebuah perubahan. Dan saya tidak setuju dengan pendapat bahwa jilbab adalah penghalang karir. Terima kasih. Itu tadi hasil presentasi dari kelompok masing-masing. Anak-anak, saya akan memilih kelompok mana yang diskusinya, komentar gambarnya paling bagus. Setelah saya lihat tadi, maka komentar yang paling bagus adalah kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, dari awal sampai akhir tadi kita sudah membahas materi tentang ketentuan berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Kalian alhamdulillah kalian sudah merespon dengan baik juga. Kalian juga sudah memberikan pertanyaan kepada saya. Tapi untuk merefleksikan penguatan materi kita, saya akan memberikan tugas yang itu adalah sebuah tugas pribadi. Walaupun tugas pribadi, tapi nanti di sini saya akan memberikan pertanyaan secara lisan saja. Anda menjawab, ya saya memberikan pertanyaan, Anda menjawab. Untuk semuanya nanti silakan ditulis. Pertanyaan saya silakan ditulis, termasuk jawabannya juga ditulis. Untuk jawabannya nanti silakan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Pada pertemuan selanjutnya kalian harus mengumpulkan beberapa penilaian yang sudah saya sampaikan. Jadi siap-siap ya, siapkan alat tulisnya untuk mencatatnya. Pertanyaan saya seperti ini. Ya, untuk evaluasi pembelajaran kita hari ini, pertanyaannya seperti ini. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaannya
menjaga identitas keislaman kita, yaitu dengan menutup aurat. Aurat merupakan anggota tubuh yang tidak boleh untuk diperlihatkan kepada orang lain yang bukan mahramnya. Ya. Bagaimana jawabannya Mbak Nias? Memuaskan. Alhamdulillah. Selanjutnya, penilaian pembelajaran saya yang kedua adalah soalnya seperti ini. Tadi kita sudah bersama-sama membaca surat Al-Hujurat ayat 59. Dari surat Al-Hujurat ayat 59 itu tadi, tolong nanti dihitung hurufnya. Ada berapa huruf? Setelah dihitung hurufnya, silakan dikalikan dengan 10 kebaikan yang kita peroleh dari setiap hurufnya. Untuk pertanyaan ini silakan dijawab oleh Mas Riona. Ya, Bu. Jumlah huruf dalam surat Al-Ahzab ayat 59 ada 93. Ada berapa? 93. 93. Sudah dihitung dengan benar ya? Sudah. Ya. Jika dikalikan dengan pahala membaca Al-Quran, yaitu 10 kebaikan, maka 93 dikali 10 sama dengan 930. 930. Jadi berapa? 930 kebaikan. Ah iya, alhamdulillah. Terima kasih jawabannya. Ya, alhamdulillah anak-anak kalian sudah bisa mengikuti evaluasi yang sudah saya sampaikan tadi. Untuk selanjutnya kita ya dari awal sampai akhir sudah kita ikuti pembelajaran dengan baik. Selanjutnya kita akan menyimpulkan materi kita hari ini. Kesimpulannya adalah dengan melihat gambar-gambar yang ada di slide saya ini. Silakan diperhatikan. Dari gambar-gambar ini kalian bisa menyimpulkan ya dari materi berbusana muslim dan muslimah sesuai dengan syariat Islam, maka kesimpulannya dapat dilihat dari sini. Ini adalah cara berpakaian yang salah. Coba dilihat dari gambar A, kesalahannya apa? Apa kesalahannya? Roknya, kenapa roknya? Terlalu pendek. Terlalu pendek ya, terlalu naik ke atas ya, sehingga kakinya terbuka. Ya. Selanjutnya ada lagi kesalahan yang di gambar A, apa kesalahannya? Kan? Kerudungnya, kenapa kerudungnya? Tidak menutup dadanya, benar. Selanjutnya di pakaian yang di gambar B, apa kesalahan gambar B? Kerudungnya tidak menutup dadanya. Artinya apa lagi? Pakaiannya terlalu ketat, ya, membentuk tubuhnya. Nah, itulah cara berpakaian yang salah. Nah, ini untuk cara berpakaian yang salah dari laki-laki. Coba kalian lihat. Kesalahannya apa? Lututnya terlihat. Lututnya terlihat karena apa? Auratnya laki-laki dari pusat sampai Lutut. Seharusnya lututnya tertutup. Nah, kesalahannya itu. Terus ada lagi yang kurang sopan, badannya masih terlihat. Walaupun kita sedang keluar rumah, maka kita tetap harus memakai pakaian yang sopan, tidak membuka dadanya yang atas. Nah, itu tadi sudah ada kesalahan yang salah bagi seorang perempuan, termasuk juga memakai baju yang salah sesuai dengan memakai baju yang salah untuk laki-laki. Sekarang saya akan memperlihatkan bagaimana cara berpakaian yang benar untuk seorang laki-laki. Nah, ini cara berpakaian yang benar untuk laki-laki ada seperti ini. Memakai pakaian yang tidak harus bagus, tidak harus baru, tidak harus keren, tapi pakaiannya harus rapi. Ya, atasannya dia tertutup, termasuk celananya juga tidak ketat. Nah, ini yang benar. Seperti itu. Terus saya perlihatkan juga untuk bagaimana caranya bagi perempuan cara berpakaian yang benar. Nah, anak-anak, gambar yang terakhir adalah gambar yang mewakili cara berpakaian yang benar yang harus dipakai oleh seorang wanita atau seorang muslimah. Gambar ini, ya, kita lihat gambarnya. Dia memakai kerudung yang dihamparkan ke bawah sehingga tertutup dadanya. Dia memakai pakaian yang longgar, tidak ketat, tidak membentuk tubuhnya. Termasuk dia memakai pakaian atau kain, dia mengambil kainnya itu kain yang tebal, bukan kain yang tipis sehingga menerawang bentuk tubuhnya. Nah, inilah yang benar yang harus dipakai oleh seorang muslimah. Anak-anak, alhamdulillah dari awal sampai akhir kita sudah mempelajari materi dengan lancar, dengan baik. Kalian merespon saya juga dengan baik. Saya memberikan materi dan kalian juga memahaminya dengan baik juga. Untuk selanjutnya, pertemuan kita selanjutnya di
Di pekan depan kita akan membahas materi tentang strategi dakwah Rasulullah di Mekah. Ya, apa anak? Strategi dakwah Rasulullah di Mekah. Ya, alhamdulillah. Jaga selalu kesehatan kita ya. Jaga selalu kesehatan kita ya. Ya. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.